Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Ridho Apandi Panjaitan. Tempatnya kita kupas tuntas sejarah tanpa baper dan mitos dan tanpa ampun. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget dibicarakan, tapi jarang dikupas, tentang Kongres Sumpah Pemuda pertama dan kedua. Katanya sih ini tonggak penting perjuangan bangsa. Tapi apakah semua yang kita tahu soal kongres ini beneran fakta sejarah atau jangan-jangan cuma hoax yang diwariskan turun-menurun? Yuk mari kita bahas sama-sama video tentang fakta atau hoax Kongres Sumpah Pemuda ke-1 dan kedua tersebut. Selamat menyaksikan. Sudah menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Teman-teman pasti tahu Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tahun oleh bangsa ini ternyata tidak memiliki dokumen dan bukti sejarah otentik. Yang ada adalah keputusan rapat pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berdasarkan data yang ada, pada saat itu para pemuda tidak melakukan sumpah dan tidak ada satu baris pun ditulis kata Sumpah Pemuda pada teks Sumpah Pemuda tersebut. Berdasarkan catatan dari dokumen sejarah, diketahui bahwa Hari Sumpah Pemuda yang diperingati sebagai peristiwa nasional merupakan suatu hasil rekonstruksi dari para bapak pembangun bangsa. Ini yang didasarkan pada ideologi dari generasi yang berbeda. Dalam arti bahwa peristiwa 28 Oktober 1928 yang diperingati adalah rekonstruksi simbol yang sengaja dibentuk kemudian setelah sekian lama peristiwa tersebut berlalu, yaitu adanya pembelokan kata putusan Kongres menjadi kata Sumpah Pemuda. Apabila teks asli hasil Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 diteliti, maka tidak akan ditemukan kata Sumpah Pemuda melainkan putusan Kongres. Hal tersebut dilakukan sebagai cara Soekarno untuk memberi peringatan keras kepada dalam gerakan separatis yang mulai muncul menentang keutuhan bangsa Indonesia. Dalam arti bahwa pembelokan kata putusan Kongres menjadi kata Sumpah Pemuda ditujukan dan digunakan sebagai senjata ideologis terhadap pihak separatis yang dinyatakan melanggar Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebagaimana diketahui lanjutnya bahwa pada tanggal 28 Oktober 1954, Presiden Soekarno dan Muhammad Yamin membuka Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Dan Yamin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Asli Sastromijoyo memberikan pidato pembukaan. Pada saat itu, Soekarno dan Yamin sedang membangun simbol yang menjadi bagian dari susunan ideologi sebuah bangsa dan negara, di mana pilihannya jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan saat itu pula kata putusan Kongres dibelokkan menjadi Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, yakni tahun 1994, tanggal 28 Oktober dianggap sebagai hari kelahiran Sumpah Pemuda untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, bahwa Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954 itu telah menjadi awal yang menganggap tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hari kelahiran Sumpah Pemuda. Pada intinya, pembelokan kata putusan Kongres menjadi Sumpah Pemuda adalah sebagai upaya untuk membentuk kesadaran nasional atas kemerdekaan bangsa ini. Namun demikian, tidak semestinya peristiwa tersebut melahirkan kontroversi baru dalam pembelajaran sejarah nasional Indonesia yang sudah semestinya mendapat penjelasan yang baik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ini berarti bahwa perlu dilakukan pengkajian dan penelitian komprehensif sehingga peristiwa 28 Oktober 1928 tersebut dapat dipahami secara detail dan benar. Sekian video reaction saya bahwa mati situ.